Angin segar datang untuk aparatur sipil negara setelah pemerintah berencana memberikan kenaikan gaji termasuk gaji ke-13 dan ke-14 pada awal April mendatang. Namun rencana itu justru dinilai tak tepat karena berdekatan dengan pemilihan presiden. Banyak pihak menyebut petahana sengaja memberikan kebijakan populer untuk meningkatkan elektabilitas. Benarkah demikian? Laporan utama hadir dengan tajuk Pilpres makin dekat ASN naik gaji. April nanti sudah bisa diberikan kenaikan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Tim 01 ini memang memaksimalkan segala potensi yang ada di petahana. Asumsi-asumsi yang sifatnya seperti itu harus dipikirin. Program populis itu selalu ada efek elektoral. Program populis nggak boleh dilawan. Dalam undang-undang juga tidak ada aturannya harus bulan apa, tanggal berapa, jam berapa kok. Senyum aparatur sipil negara atau ASN kini mungkin tengah merekah setelah Presiden Joko Widodo berjanji akan menaikkan gaji ASN termasuk membayar gaji ke-13 dan ke-14 pada awal April mendatang. Kenaikan gaji ini didapat dari alokasi APBN dengan total nilai mencapai 215 triliun rupiah. Di sana, waktu saya salam-salaman, ada yang menanyakan pada saya, Pak, di PNS gajinya naiknya kapan? Gajinya naiknya kapan? Saya jawab, iya saya ngerti. Ini PP-nya baru disiapkan. Saya kira ini Maret ini akan selesai, sehingga awal April nanti sudah bisa diberikan kenaikan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Di April plus gaji 13-14, tapi bukan berikutnya. Kenaikan gaji pokok ASN berkisar 5% sesuai dengan yang dianggarkan pemerintah pada APBN 2019. Total anggaran yang akan digelontorkan kepada para ASN di awal April nanti mencapai 215 triliun rupiah. Anggaran sebesar 215 triliun rupiah itu mencakup 98 triliun untuk ASN aktif, sementara sisanya atau 117 triliun akan digelontorkan untuk para pensiunan. Meski kenaikan gaji ASN telah masuk dalam kerangka APBN 2019 dan disetujui oleh anggota Dewan di Senayan, namun kebijakan itu pun mengundang kritik karena kenaikan gaji ASN berdekatan dengan pemilihan Presiden 17 April mendatang. Memang timnya Mas Adian ya, tim 01 ini memang memaksimalkan segala potensi yang ada di petahana untuk membantu elektabilitas, yaitu buat kami ya oke lah kalau memang dipilih seperti itu karena jadi kita lihat kan beberapa proyek diajukan ke depan sebelum Pilpres ya. MRT diminta supaya selesai bulan Maret ini segala macam. Intinya untuk memaksimalkan elektabilitas Pak Jokowi, dan kami tidak khawatir karena yang menjadi penerima, menjadi beneficiaries itu adalah ASN yang rata-rata berpendidikan bagus ya, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah hak mereka, uang itu uang negara. Sementara kubu Jokowi menilai tak ada yang salah dengan kenaikan gaji ASN yang sudah menjadi hak abdi negara itu. Asumsi-asumsi yang sifatnya seperti itu harus dipikirin. Alat ukur kita sederhana. Menguntungkan rakyat tidak, melanggar undang-undang tidak, ada hal-hal lain yang kemudian merugikan buat bangsa ini tidak. Kalau tidak ya jalan saja. Dalam undang-undang juga tidak ada aturannya harus bulan apa, tanggal berapa, jam berapa kok. Artinya pertimbangannya terjadi kenaikan gaji PNS di tahun 2019 ini apa Bang yang menjadi pertimbangan utama dari pemerintah? dalam usul APBN-nya sudah ada, dinaikin aja. Kan ini mengambil 215 triliun ya di APBN. Itu tidak mungkin tanpa persetujuan DPR. Artinya ketika sudah disetujui DPR, jalankan saja. Tinggal kita lihat, ada nggak undang-undang yang mengatur itu, bahwa kenaikan tidak boleh menjelang Pilpres. Kalau ada ya berarti salah. Kalau tidak ada, jalan saja. Ngapain? Ya, kita ini bernegara gitu.
Negara ini tidak dijalankan dengan asumsi-asumsi. Negara ini dijalankan dengan sekian banyak peraturan perundang-undangan. Alat ukurnya adalah peraturan perundang-undangan. Boleh, tidak boleh diatur dalam undang-undang. Kalau undang-undang tidak melarang, silakan jalan. Benarkah kebijakan menaikkan gaji ASN akan mampu memberikan imbas pada elektoral kubu petahana? Beberapa peristiwa ya atau yang serupa terhadap program populis itu selalu ada efek elektoral ya. Dan Selalu itu ya? selalu linear. Misalnya dulu kita ingat 2009, mungkin ada Pak Derajat dulu waktu di SBY, waktu mengeluarkan BLT ya. Itu efek elektoralnya sangat dahsyat ya. Mendongkrak bukan hanya SBY, tapi mendongkrak Partai Demokrat ya, waktu itu dengan pemberian BLT. Sebaliknya orang yang melawan dan menantang program itu dianggap pembodohan, kan dulu sempat ada itu ya. Itu malah suaranya menurun ya. Karena orang program populis nggak boleh dilawan. Karena itu saya mengerti kenapa tadi Pak Derajat ngomong tentang ini juga diciptakan bersama DPR agar membangun frame bahwa ini bukan hanya keberhasilan satu kelompok ya, tapi juga semua ya. Ya 5% kalau bicara mengatrol berarti memang kan ASN kan sebagian besar ya, banyak yang kemudian kelompok terpelajar yang hari ini segmen itu unggul di Pak 02 ya, walaupun terbagi tidak terlalu signifikan di Pak Jokowi juga. Saya pikir dengan ASN ada insentif, pasti ada efek elektoral yang signifikan. Karena mereka pasti akan senang dengan isu ini dan melihat bahwa kenaikan gaji ini kontribusi. ASN dinilai sebagai kelompok rasional yang kritis. Meskipun kebijakan populer seperti menaikkan gaji akan memiliki imbas elektoral, namun belum tentu akan berpengaruh pada ketetapan hati mereka dalam memilih pada Pilpres mendatang. Sebagian dari ASN adalah kelompok terpelajar, walaupun tidak semua ya, karena ada golongan terpelajar yang kita maksud yang perguruan tinggi ya dan ke atas. ASN juga banyak kan ya di golongan yang bawah itu yang lulusan SMA ya, yang tidak masuk di golongan itu ya. Namun ceruk kelompok terbelajar ini kan hanya 9%, artinya sangat kecil, dan ceruk kelompok terpelajar sebenarnya mereka lebih kritis ya untuk melihat program. Intinya di program ya, kalau ada tawaran program mereka teryakinkan, maka mereka akan tetap menetap di 02 ya, 44%. Namun kalau tidak, bisa saja mereka balik kandang ke pasangan lain. Saya lihat terpelajar Prabowo 44, Jokowi 37. Ya, awal April nanti sudah bisa diberikan kenaikan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Tim 01 ini memang memaksimalkan segala potensi yang ada di petahana. Asumsi-asumsi yang sifatnya seperti itu harus dipikirin. Program populis itu selalu ada efek elektoral. Program populis nggak boleh dilawan. Dalam undang-undang juga tidak ada aturannya harus bulan apa, tanggal berapa, jam berapa kok.